Kak Nari. Ya, masih dalam ibadah online ya adik-adik. Juga adik-adik pasti sudah siap dong. Apa aja sih Kak yang perlu disiapkan? Ya, tentu saja adik-adik harus sudah mandi, bersih, wangi, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Tentu saja yang paling utama kita siapkan hati dan pikiran kita. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang baik. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu, sekolah minggu dimanapun kami berada, kami mau beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kuasa darah-Mu yang kudus senantiasa hadir melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seru doa ini kami naikkan. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau menerima khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Silakan Kak Dian. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Nah, ada teman kita yang mau ngajak kita untuk bersama-sama nih memuji nama Tuhan. Dia adalah adik Jennifer. Silakan Jennifer. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan lagu Mujizat Bukti Nyata.
muji Tuhan ya Kak ya. Wah, luar biasa sekali tadi pujiannya Kak. Tentang mukjizat itu nyata. Luar biasa, biasa ya, Kak. pujian yang sangat memberkati. Jadi mukjizat itu nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga, adik-adik jika percaya kepada Tuhan Yesus, mukjizat itu nyata akan terjadi pada kehidupan adik-adik. Baiklah ya, tadi Jennifer mengajak kita untuk memahami mukjizat Tuhan yang luar biasa. Sekarang ada teman kita yang mau mengajak kita memuji Tuhan lagi. Ada Sylvia. Yuk Sylvia, ajak teman-teman memuji Tuhan. Baiklah, terima kasih Sylvia. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Sylvia ya. Sylvia memberitahukan Kak Dian bahwa Allah itu sangat berkuasa di dalam segala hal. Kuasa Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, baiklah, saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan. Apa ya Kak Dian yang disiapkan? Tentu saja yang pertama, hati dan pikiran kita harus fokus, kita harus berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Juga kita akan membaca firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik pasti masih ingat kan ayat hafalannya yang kemarin? Yuk kita ingatkan kembali Kak Dian. Ayat hafalan minggu yang lalu itu diambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 23a. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Baiklah Kak Dian, itu tadi ayat hafalan minggu yang lalu. Sekarang kita mau panggilkan Kak Eti. Kak Eti, silakan. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan masih di channel GKSBS Bandar Jaya. Adik-adik sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Kalian pasti sudah rapi semua. Sudah duduk dengan baik. Kita akan berdoa yuk memulai
mendengarkan firman Tuhan dengan kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin anak-anak yang ada di rumah saat ini dan hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya, supaya firman ini boleh menjadi pegangan hidup bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah atau masih ingat firman Tuhannya tentang Romo Mangunwijaya, ya, tentang Romo Mangunwijaya. Dia adalah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan dia juga peduli kepada sesama manusia. Karena teladan Tuhan Yesus sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita semua. Nah, pada hari ini Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021 kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 3, ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Udah siap adik-adik? Semua pegang Alkitabnya. Bagi yang belum bisa membaca, dengerin Kak Eti membaca, ya. Siap ya adik-adik ya? Yuk kita mulai dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ya, yang yaitu pukul 3 petang, sore ya Dede ya, pukul 3. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung setiap hari. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya adik-adik, cerita minggu ini menceritakan tentang seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini tiap hari dia duduk di gerbang indah. Setiap hari dia diusung di situ dan dia duduk di situ.
dia merasa dia tidak mampu dan dia merasa rendah dan tidak layak. Dia merasa najis karena dia lumpuh. Najis, tidak boleh menginjak bait Allah. Itu anggapannya, bahwa dia siapa saja yang sakit tidak bisa berdiri, dan itu merupakan seperti kutukan Allah. Jadi dia merasa sangat rendah, sehingga ketika banyak orang lewat, dia tidak bisa atau tidak mau melihat orang yang memberi itu. Dia hanya bisa merunduk, minta sedekah. Dia tidak mau memandang wajahnya. Ya adik-adik ya, dia tidak layak. Ketika sore hari jam 3 sore, Petrus dan Yohanes lewat. Dia akan ke bait Allah. Dia melihat orang lumpuh ini. Lalu orang lumpuh ini bergegas, berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Pak Petrus. Ya adik-adik ya. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, gimana adik-adik? Pak Petrus dan Pak Yohanes ini sudah penuh dengan roh. Dia sangat menghargai siapa saja. Dia menyayangi siapa saja. Baik itu orang lumpuh, orang miskin, orang kaya, ya, orang yang berdosa. Petrus ini sangat menghargai siapapun. Dia berkata, gimana adik-adik kepada yang lumpuh ini? Coba, ayo sini pandang wajahku, katanya Petrus. Ya, lalu yang lumpuh ini langsung berharap akan mendapatkan sesuatu dari Pak Petrus. Dia disuruh memandang wajah Pak Petrus, langsung dia pandang. Ya, setelah dipandang, Pak Petrus bilang apa adik-adik? Pak Petrus bilang, saya tidak punya apa-apa, emas, perak, nggak punya. Yang aku punya, di dalam nama Yesus, berdirilah. Lalu tangannya diangkat sama Pak Petrus. Lalu dia berdiri, kakinya menjadi kuat, mata kakinya menjadi kuat. Dia langsung loncat adik-adik ya. Hore, saya bisa berdiri. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia bisa berdiri, dia memuji Tuhan. Lompat sana, lari sini. Adik-adik ya, dia lari saking sukacita. Ya, adik-adik kalau habis sakit terus sembuh pasti seneng ya. Nggak merasa sakit lagi, nggak merasa rendah lagi. Ya adik-adik ya. Adik-adik juga begitu. Adik-adik kan diberi kesehatan di rumah. Tangannya sempurna, kakinya sempurna, wajahnya sempurna. Pasti akan lebih semangat memuji Tuhan dibanding orang lumpuh ini adik-adik ya. Adik-adik lebih bersyukur karena tidak diberi luka cacat hari ini. Tetapi bagi teman-teman adik-adik yang saat ini sedang sakit atau sedang luka, tidak perlu berkecil hati. Pasti kalau dengan berdoa, dengan menyebut nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pasti apa adik-adik? Sembuh. Iya, di dalam nama Yesus. Nama Yesus itu sangat berkuasa adik-adik ya. Seperti yang dipakai oleh Yohanes dan Petrus dalam mengabarkan Injil. Ketika dia mengabarkan Injil, nama Yesuslah yang dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh. Adik-adik perlu ingat, perlu juga selalu mengingat firman Tuhan ini. Kalau emas, perak, uang, bahkan yang saat ini lagi tenar adalah
HP. Semua tidak berarti tanpa nama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kali ini firman Tuhan ini sangat membuat kita semua harus berubah. Sangat membuat kita akan berubah terus hari lepas hari. Ya, walaupun pandemi saat ini masih ada. Adik-adik harus menjaga kesehatan, menjaga makanan yang masuk dalam tubuh kita. Semuanya harus didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya semuanya berguna dengan baik. Ya, adik-adik, seperti kemarin-kemarin itu Pak Romo juga memberi dampak kepada orang lain. Ketika badan kita sehat, ketika badan kita tidak sakit, badan kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus, kita bisa memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, adik-adik juga bisa menginjil, menyembuhkan orang atau teman-teman yang sedang sakit saat ini, bisa mendoakan, sebut dalam nama Yesus, pasti berkuasa untuk menyembuhkan. Ya, adik-adik tidak boleh bosan berdoa, tidak boleh bosan membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini kita akan bawa sampai kita di surga. Ya, waktu kita di surga nanti kita tetap memegang firman Tuhan ini. Tetapi kalau adik-adik tidak taat, adik-adik pasti juga akan menjadi anak-anak yang tersesat. Ya, adik-adik mau tersesat? Salah jalan? Tidak ya, adik-adik nanti salah rumah. Padahal kita mau menuju rumah Tuhan ya, rumah Kristus. Kalau kita tidak taat, kita akan menyasar di tempat lain dan kita akan masuk neraka. Adik-adik, saat ini Bapak Yohanes dan Bapak Petrus memberikan contoh untuk menjadi teladan, untuk peduli kepada siapa saja, peduli kepada orang-orang yang merasa lemah, ya, memberi semangat, menghibur adik-adik ya. Nah adik-adik, kali ini Kak Eti mau kasih ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 14 ya. Yuk dicatat yuk, yaitu di Yohanes 14 ayat 14. Bunyinya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku itu maksudnya kepada Yesus ya, dalam namaku, yaitu nama Yesus, aku akan melakukannya. Aku itu Yesus juga, aku akan melakukannya. Sekarang ku-nya diganti Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya, akan memberikannya. Ya adik-adik ya, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, dalam namaku, yaitu nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik, bahwa emas perak tidak berarti, tetapi dalam nama Yesus selalu berarti dalam kehidupan sepanjang masa. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang memberikan kesejukan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kami melalui teladan Bapak Petrus dan Yohanes. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan tuh Kak. Firmannya tentang apa kira-kira Kak Dian? Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Bukan Tuhan Yesus Kak Dian. Wah,
ada yang salah. Apa dong adik-adik? Ada yang tahu? Iya. Iya benar. Yang menyembuhkan orang lumpuh itu muridnya Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira? Namanya yaitu Petrus. Iya benar Kak Dian. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Gimana caranya Petrus kok bisa menyembuhkan orang lumpuh Kak Dari? Tentu saja dengan kuasa dari Tuhan. Roh Kudus yang sudah berada di dalam tubuh Petrus. Iya, itu adalah kuasa Roh Kudus. Karena Petrus sangat percaya dengan kuasa Roh Kudus, makanya dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Demikian juga dengan adik-adik ya. Kalau adik-adik percaya dengan kuasa Tuhan Yesus, adik-adik juga bisa membantu orang lain ya. Membantu orang lain dengan menyebut nama Tuhan Yesus ya. Baiklah adik-adik, kita sudah dengar firman, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk, siapkan persembahannya, jangan lupa masukkan ke dalam amplop, amplop. lalu dititipkan kepada orang tua. Nanti biar ayah dan ibu membawanya ke gereja. Iya, baiklah. Sekarang ada teman kita yang mengajak kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita panggil Zaneta. Yuk kita ajak teman-teman memuji Tuhan. Silakan Zaneta. Mari teman-teman kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. sekarang kita mau doa penutup ya Kak Dian, silakan Kak Dian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan Bapa. Kami boleh beribadah, kami boleh mengumpulkan persembahan Bapa, dan kami boleh mendengarkan firman. Ya Bapa, kiranya Kau terus berkati kami Bapa, sehingga kami boleh selalu percaya hanya kepadamu ya Bapa, hanya dalam namamu, dan Engkau selalu menyertai kami Bapa. Ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dari hidup yang kekal. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, sudah selesai ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.